Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa merasakan, bisa menghirup udara segar, bisa belajar dan menuntut ilmu. Namun demikian, tak lupa pula kita berdoa kepada Allah, semoga wabah yang melanda negeri kita ini segera berakhir, serta saudara-saudara kita yang terkena dampak dari wabah virus corona ini diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, selawat berangkaikan dengan salam selalu kita peruntukkan buat Nabi Allah, buat Nabi akhir zaman, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi syafaat oleh beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini perkenalkan, saya Khairul Jailani. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana YN Batu Sangkar jurusan MPI dari Lokal B angkatan 2020. Di sini kami akan mengupas tentang perencanaan strategis pendidikan dan apa saja sih langkah-langkah dalam membuat perencanaan strategis pendidikan. Saya akan ditemani oleh dua orang kawan saya, dua orang narasumber, yakni Ibu Ulan Sofi dengan Ibu Melisa. Sebelum kita beranjak, sebelum kita membahas tentang materi kita tadi, saya ingin memperkenalkan seorang yang sangat kita hormati, seorang yang sangat hebat tentunya, yakni Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Karena beliau telah sudi menjadi dosen pembimbing mata kuliah perencanaan pendidikan Islam, sehingga kita dapat mengambil ilmu dari beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita menjadi amal jariah hendaknya untuk beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, marilah kita senantiasa mendoakan beliau, para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, semoga sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian buat Bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudariku lokal MPI kelas B, salam rindu buat kita semua. Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, kita dibatasi oleh yang namanya virus corona, sehingga kita tidak bisa bertatap muka, saling sapa secara langsung, tetapi kita hanya bisa lewat handphone. Kita hanya bisa belajar lewat media, tetapi tidak bisa tatap muka secara langsung. Salam rindu buat saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang cukup serta kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja
mengupas tentang perencanaan strategis beserta langkah-langkah dalam membuat perencanaan strategis. Di sini telah menunggu saudari kita, Ibu Ulan Sopianti, yang akan membahas tentang perencanaan strategis pendidikan. Kita langsung saja kepada Ibu Ulan Sopianti, sekaligus beliau akan memperkenalkan diri. Kepada Ibu Ulan Sopianti, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Amir dan mahasiswa moderator yang telah memberikan waktu. Saya Ulan Sofianti akan memaparkan tentang perencanaan strategis. Sebelum kita masuk kepada apa itu perencanaan strategis, sedikit kita bahas tentang perencanaan. Perencanaan merupakan unsur penting sebelum kita melakukan kegiatan. Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu sekaligus memberikan arah terhadap tujuan yang hendak kita capai. Standar Nasional Pendidikan menunjukkan bahwa proses perencanaan menjadi sebuah esensial terhadap pengelolaan sekolah. Dalam kaitannya dengan standar pengelolaan satuan pendidikan, sistem perencanaan pengembangan lembaga yang telah diterapkan di setiap sekolah harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi 5 zona utama yang telah digariskan dalam pengelolaan sekolah. Apa saja itu? Yang pertama ada kemandirian, kemitraan, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sekarang kita masuk kepada perencanaan strategis. Perencanaan strategis dimulai pada tahun 1950-an dan menjadi sangat populer pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Setelah mengalami pasang surut, di tahun 1990 hingga saat ini, perencanaan strategis telah digunakan secara luas di seluruh dunia bisnis. Menurut Bernard H. Ford, dalam Anjing Ninja Saputri 2010, perencanaan strategis bertujuan untuk memberikan arah dan mendefinisi tujuan, serta menentukan seluruh usaha dan fleksibilitas keberlangsungan bisnis untuk meningkatkan posisi bersaing. Menurut Nakawi 2017, perencanaan strategis merupakan bagian dari proses manajemen strategis yang terkait dengan identifikasi tujuan jangka panjang dari sebuah lembaga atau perusahaan, penggalian gagasan dan pilihan-pilihan, pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan pemantauan atau monitoring kemajuan atau kegagalan dalam rangka mencapai strategi di masa depan. Selanjutnya, perencanaan strategi merupakan penentu dari keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Mengapa? Ada 4 alasannya. Yang pertama, perencanaan strategi merupakan titik perencanaan yang penting. Yang kedua, melakukan perencanaan strategi berarti menetapkan misi organisasi yang jelas. Yang ketiga, perencanaan strategi memungkinkan manajemen mempersiapkan diri terhadap kemungkinan perubahan yang terjadi dalam lingkungan organisasinya. Dan yang keempat, perencanaan strategi tidak mengenal standar buku sehingga prosesnya mempunyai variasi yang tidak terbatas. Demikianlah pemaparan perencanaan strategis dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari saudari kita Ibu Ulan Sopianti tadi. Mungkin ada unek-unek, ada timbul pertanyaan dalam pikiran kita. Kita simpan dulu, karena di sini masih ada segmen berikutnya, yakni yang akan disampaikan oleh Ibu Melisa. Sekarang kita langsung saja kepada Ibu Melisa, sekaligus memperkenalkan diri, waktu dan tempat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan langkah-langkah dalam perencanaan strategis. Menurut Depdikbud, langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penyusunan perencanaan pendidikan yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pengumpulan dan pengolahan data. Yang kedua, jenis yang dikumpulkan berkenaan dengan sistem pendidikan. Ketiga, diagnosis. Keempat, perumusan kebijakan. Kelima, perkiraan kebutuhan masa depan.
Keenam, perhitungan biaya. Ketujuh, penetapan sasaran. Yang kedelapan, perumusan rencana. 9, perincian rencana. 10, implementasi rencana. Yang 11 selanjutnya, evaluasi rencana. Yang terakhir adalah revisi rencana. Menurut Terry, ada 8 langkah dalam membuat perencanaan. Yang pertama adalah clarify the problem, menjelaskan masalah. Langkah ini dimaksudkan agar masalah betul-betul dipahami. Oleh sebab itu, agar masalah mudah dipahami, maka masalah itu harus yang pertama adalah divisualisasikan dengan jelas. Yang kedua, disederhanakan. Yang ketiga, diamati dengan cermat. Siapa tahu masih membutuhkan perbaikan. Yang keempat, memperbaiki masalah. Apabila masalah dapat dibatasi, maka dapat dikatakan bahwa sudah 50% masalah tersebut dapat dipecahkan atau diselesaikan. Jangan memformulasikan masalah sebelum membuat keempat tahapan tersebut. Yang kedua, obtain complete information about tracked activity involved, yaitu memperoleh informasi yang lengkap tentang aktivitas pekerjaan yang akan dilakukan. Pengenalan dan pengetahuan kita terhadap aktivitas atau pekerjaan dapat kita lakukan secara esensi dalam menetapkan perencanaan. Begitupun terhadap efek ke dalam atau internal maupun keluar atau eksternal. Ada beberapa pengetahuan dan pengalaman atau hasil pengamatan, rekaman data, dan eksperimen menentukan efektivitas perencanaan. Yang ketiga, yaitu analyze and clarification the information, atau menganalisa dan mengklarifikasi informasi. Setiap informasi sebaiknya kita teliti kebenaran secara terpisah maupun hubungan terhadap masing-masing informasi. Yang keempat, establish planning premises, yaitu tetapkan rencana pendahuluan sebagai langkah awal. Nah, perencanaan awal atau premises akan menggambarkan latar belakang yang diasumsikan untuk dilaksanakan, sekaligus merupakan salah satu untuk memvalidasi perencanaan. Yang kelima, yaitu determine of alternative plans, yaitu tentukan alternatif rencana. Seperti biasanya, para perencana membuat beberapa alternatif rencana dan berbagai macam kemungkinan yang akan dapat terjadi dalam menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, kecakapan dan kreativitas ini dibutuhkan dalam membuat kemungkinan-kemungkinan perencanaan, yaitu possible plan. Yang keenam, choice purpose plan, yaitu memilih perencanaan yang diusulkan. Pemimpin harus mengambil keputusan terhadap rencana yang akan dipilih untuk diadopsi. Pemimpin harus juga melakukan pertimbangan yang akurat, kemampuan beradaptasi, dan faktor biaya. Pemimpin seharusnya melibatkan staf dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang ketujuh, yaitu arrange detailed sequence and tuning the purpose plan. Maksudnya adalah membuat schedule, membuat bentuk yang lengkap tentang di mana kegiatan yang telah direncanakan sebaiknya dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, serta kapan waktu yang tepat dilaksanakan. Nah, yang terakhir, yang kedelapan adalah provide progress, sequence, and tuning of the purpose plan, yaitu membuat pengecekan. Nah, kesuksesan sebuah perencanaan diukur melalui hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu, hasil yang cepat atau result merupakan suatu bagian yang ada di dalam sebuah perencanaan. Nah, demikianlah 8 langkah yang dikemukakan oleh Terry. Baik, dari pemaparan narasumber yang pertama dan yang kedua, yakni Ibu Ulan Sofianti dan Ibu Melisa, mungkin banyak timbul unek-unek ataupun ada timbul pertanyaan dalam pikiran kita. Maka di sini kami selaku moderator memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya kepada forum chat, baik di Google Classroom, di FB, ataupun
di YouTube. Mungkin akhir kata ini segmen yang terakhir kita. Ada kekilapan, kesalahan dalam penyampaiannya, kritik dan saran yang membangun, kami sangat menanti dari bapak-bapak dan saudara-saudara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.